Para pemirsa sekalian, selamat siang. Jumpa lagi dengan Pater Koma pada podcast Andaluri Dix Knowledge. Hari ini saya bakal mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan saya di Pantai Laguna Waikure. Pemandangan yang luar biasa, Anda bisa lihat di bawah ini. Saya akan berbincang-bincang santai tentang pengalaman belajar di masa pandemi bersama dengan seorang ibu SMA Katolik Andaluri, guru mata pelajaran kimia. Anda mau tahu perbincangan kami? Saya undang tamu saya. So, halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Pater. Apa kabar? Baik, Pater. Sehat? Sehat, Pater. Oke, Ibu tahu kita di mana nih? Di Waikure, di Danau Waikure. Danau Waikure atau disebut dengan Laguna Waikure. Waikure, ya. Baru pertama kali ke sini? Iya, baru pertama kali. Kasihan sekali. Saya sudah berkali-kali. Ibu kemarin itu dari Waingapu. Dari Waingapu. Hari ini saya tak boleh tahu kenapa datang ke sini. Jalan-jalan sekaligus mau bincang-bincang. Jalan-jalan sekaligus mau bincang-bincang karena diundang oleh Pater Koma untuk membuat podcasting di Danau Waikure. Baiklah Ibu, hari ini saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang mengenai pengalaman belajar di masa pandemi. Saya boleh tahu Ibu pertama kali bagaimanakah reaksi Ibu ketika pertama kali mendengarkan kebijakan pemerintah supaya semua anak itu dirumahkan? Apa reaksi Ibu pertama kali? Pertama, stres juga, Pater, karena kita harus mengajar online dari rumah. Oke. Jadi pertama itu saya menganggap itu tantangan terbesar bagaimana kita harus tetap mengajar anak didik itu melalui media pembelajaran online. Tapi terus berjuang dan beri semangat walaupun belajarnya secara online. Dan sampai sekarang anak-anak masih ikut online-nya? Masih, sekarang sudah libur, Pater. Oke, boleh tahu Ibu pertama kali apa reaksi anak-anak ketika Ibu mulai dengan pembelajaran online? Apakah mereka cukup berpartisipasi atau malah mereka enggan? Awalnya mereka senang karena belajar dari rumah, tetapi lama-kelamaan mereka juga merasa bosan. Oke. Tetapi dengan pembelajaran, media pembelajaran yang disediakan menarik, akhirnya mereka juga merasa senang, Pater. Oke, akhirnya mereka senang. Senang mengikuti. Kalau boleh tahu Ibu mengampu bidang apa? Mata pelajaran kimia dan juga prakarya, Pater. Kimia dan prakarya. Ibu ini kalau saya dengarkan lulusan terbaik dari kampusnya. Di kampus mana, Bu? Dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Masuk kategori 10 besar atau 5 besar? 5 besar, Pater. Itu kan orang cerdas. 5 besar di program studi. 5 besar, bukan 10 besar ya? 5 besar di program studi, Di Pater. program studi untuk jurusan pendidikan kimia. Kimia. Iya. Baiklah Ibu, apakah reaksi Ibu pertama kali ketika harus mulai pembelajaran secara online? Media apa yang Ibu lakukan? Media atau platform apa yang biasanya Ibu lakukan? Media pembelajaran itu biasanya menyediakan materi-materi pembelajaran berupa bahan ajar. Oke. Jadi bahan ajar yang disiapkan itu yang menarik, misalnya bisa dalam bentuk PowerPoint, Oke. bisa juga dalam pembuatan video, bisa ambil dari materi-materi YouTube seperti itu, Pater. Jadi anak-anak senang kan ada berbagai variasi Iya, Pater. untuk melakukan media pembelajaran. Iya. Nah Ibu, kalau boleh saya tahu, kemarin kan kita sempat melakukan ujian online. Iya, Pater. Apa kira-kira tantangan Ibu ketika memberikan ujian online? Tantangannya itu untuk anak murid itu sendiri, mereka pasti bisa buka buku open book. Open book, ya. Pasti bisa. Terus mereka bisa tanya teman, itu pasti. Mereka akan berkumpul bersama-sama, apalagi yang rumah dekat. Jadi itu tantangan yang terbesar. Jadi soal yang kita buat ya harus betul-betul bisa menantang mereka. Menantang ya, mereka. untuk bisa sehingga mereka tidak tergoda untuk hanya asal-asalan klik jawabannya saja. Iya, Pak. Baiklah Ibu, sebagai guru yang mengampu mata pelajaran kimia, Iya, Pak. apa yang paling sulit Ibu hadapi untuk mengajar mata pelajaran ini? Yang paling sulit itu ketika harus mengajar perhitungan, soal-soal hitungan. Jadi itu kadang sebenarnya materinya itu bisa cepat selesai kalau kita tatap muka, tapi ini betul-betul satu rumus itu bisa dalam satu kali pertemuan yang kita ajarkan. Jadi menggunakan waktu yang sedikit lama supaya mereka bisa paham. Adakah metode praktis yang Ibu lakukan supaya mereka itu tidak bosan dengan mata pelajaran ini? Cara Ibu bagaimana? Caranya itu mempersingkat rumus dengan jembatan keledai yang mudah. Jembatan keledai. Ya. Terus dengan lagu juga untuk mengingat semua unsur-unsur jadi pakai kimia. rumus lagu untuk menghafal mata pelajaran kimia. Iya, jadi kan ada unsur-unsur kimia itu kan banyak sekali, Pak, di tabel periode unsur. Jadi itu susah untuk mereka ingat. Jadi saya ajarkan menggunakan lagu begitu, Pak. Dan mereka enjoy itu. Mereka enjoy dan sangat senang. Iya, beberapa anak tuh bilang, "Pater, kami belajar kimia pakai musik." Iya. Kan orang ini kan suka musik orang ini. Atau pengecualian ini? Saya akan tes suaranya. Aduh. Oke, baiklah Ibu. Saya dengar dari anak-anak nih, Ibu ini kan termasuk guru yang idola di Andaluri. Apa yang membuat anak-anak itu suka? Mungkin media pembelajaran yang disiapkan, Pater. Jadi supaya mereka tidak bosan itu harus menyediakan media pembelajaran. Media pembelajaran. Iya. Jadi kita tidak hanya setiap kali pertemuan tidak hanya menyediakan bahan ajar, tapi atau hanya kasih tugas. tidak, tapi kita
sekali-sekali kita Zoom meeting, terus bisa menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam bentuk video-video yang dikirim melalui grup Telegram maupun Google Classroom gitu Pak. Ya, itulah alasannya kenapa mereka kemudian merasa ini meskipun online tapi karena cara ibu itu luar biasa, jadi mereka menikmati. Iya, Pak. Sehingga ibu bilang Miss Helen itu is the best teacher ever. Itu hanya puji, bukan pujian Pater Koma tidak pernah puji. Tapi kalau dipuji juga saya akan tahu puji lagi. Oke Ibu, apakah selama Ibu mengajari Andaluri, apa yang bisa Ibu katakan kepada publik kita tentang murid-murid kita, tentang guru-guru kita, juga tentang keadaan sekolah kita? Oke, yang pertama itu keadaan guru-guru, kebersamaan itu yang paling buat saya nyaman di sana. Jadi kebersamaan itu tidak memandang bahwa ini guru PNS, guru honor, tapi semuanya tuh sama rata. Jadi ya kebersamaan itu sangat erat, sangat kompak di sana. Dan Ibu menikmati itu? Menikmati itu. Terus kalau dilihat dari sisi anak murid itu mereka sangat menghormati gurunya. Mereka selain mereka anak-anak yang disiplin, mereka takut dengan guru, tetapi di sisi lain mereka sangat dekat dengan guru. Iya. Terus kalau dilihat dari lingkungan sekolah itu sangat-sangat menarik, Pater. Selain lingkungan sekolah dengan fasilitas yang sangat memadai, yang sejuk, bersih, indah, terus dengan fasilitas yang sudah semakin lengkap sekarang itu. Boleh kasih contoh apa tuh fasilitas sampai lengkap sekarang? Sekarang CCTV-nya sudah ada. CCTV, jadi kalau kita belajar anak-anak bisa lihat ke muka ya? Iya, Pater. Jadi itu dipantau oleh kepala sekolah secara langsung. Jadi kita diawasi ya di CCTV itu. Terus taman sekolah itu, taman belakang itu semua sudah untuk anak-anak duduk santai. Kemudian terus apa lagi? Fasilitas perpustakaan yang sudah memadai sekali, buku-bukunya lengkap, lab-lab kimia, terus biologi, fisika itu masing-masing sudah punya lab masing-masing. Jadi cukuplah untuk anak-anak belajar. Tapi kan semua ini kan tetap online. Iya, tetap online, Pak. Nah, kira-kira apa pesan Ibu untuk anak-anak yang nanti kalau kita masih online supaya mereka tidak kendur belajar? Tetap yang penting tetap semangat dan 3B untuk apa itu 3B? Moto dari kelas 10 MIA B ya untuk anak wali saya. Khusus MIA B ya. Tapi saya buat untuk semua sekarang supaya bisa menerapkan pola belajar 3B ini. Yang pertama itu selama masa pandemi itu kita harus berdoa, itu pasti. Berdoa. B yang number one. Iya, Pak. Terus yang kedua itu belajar. B yang kedua belajar. Terus yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah berkomunikasi. Berkomunikasi. Betul. Kenapa komunikasi itu penting? Penting sekali karena kita ini belajarnya tuh jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita tidak ada komunikasi, ya fatal, itu sama saja tidak melakukan apa-apa. Jadi komunikasi itu penting sekali dan sangat penting. Jadi kalau kita tidak ada paket data atau kita tidak ada pulsa dan lain sebagainya, kita bisa komunikasikan dengan baik. Apalagi sekarang tuh dimudahkan kalau misalnya tidak ada pulsa, Pater. Saya ajar anak, kita bisa SMS terus kirim menggunakan emoticon. Itu SMS-nya bisa masuk. Itu lebih keren ya. Jadi kalau tidak ada data, jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak mengikuti pembelajaran online. Jadi kita tetap menggunakan komunikasi. Nanti dari pihak sekolah itu akan membantu. Oh, misalnya tidak data, kamu bisa datang ke sekolah 1-2 orang kan tidak apa-apa. Yang penting tidak banyak orang. Jadi kamu datang ke sekolah menggunakan WiFi sekolah, nanti ada solusi yang ditawarkan oleh guru. Gitu. Baiklah Ibu Helen, itu sudah sangat bagus buat anak-anak kita. Ibu ini kan orang Flores. Iya, Pak. Sudah berapa tahun di Sumba? 2 mau masuk 3 sekarang. Oke, saya boleh minta kesan Ibu tentang orang Sumba, budaya Sumba, tradisi Sumba, keadaan Pulau Sumba bagaimana? Apa yang bisa Ibu katakan? Satu kata saja untuk itu, menarik sekali, Pak. Menarik. Sekarang kan di mana kita nih? Di Waikuri. Oh, di Waikuri yang dia tunggu selama ini, di Waikuri. Di Flores ada Waikuri? Tidak ada. Hanya ada air laut. Air laut dan Kelimutu. Oke, Laguna Waikuri itu hanya ada di Pulau Sumba bagian barat ini. Di sana tuh sudah dekat Australia. Oh iya. Kalau Ibu mau berenang juga boleh. Tapi setelah berenang nanti siapkan kubur ya. Oke. Ke depan ini kira-kira apa strategi Ibu untuk kira-kira menyiapkan mata pelajaran jika kita masih online? Yang pertama itu terus meningkatkan media pembelajarannya tuh yang semenarik mungkin. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. Misalnya semakin canggih, jadi kita juga harus buatnya juga semakin canggih. Supaya anak-anak tidak jenuh. Anak-anaknya tidak jenuh. Ya nanti akan disiapkan mungkin video yang mungkin berbau TikTok juga sedikit. Mungkin kalau bisa. Saya akan buat bahasa Inggris pakai TikTok. Iya, Pak. Karena anak-anak kita harus mengikuti perkembangan mereka. That's great. Itu, iya. Jadi itu strategi Ibu. Iya, Pak. Baiklah Ibu, bagaimana beberapa anak kita yang ternyata kemarin belum bisa naik kelas? Oh, belum bisa. Kira-kira Ibu mau katakan apa kepada mereka? Juga kepada orang tua mereka? Untuk anak-anak jangan putus asa. Kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan.
Nah, kemarin itu kalian gagal, kalian tidak naik kelas, kalian tahu kesalahan kalian apa. Jadi bangkit dari kesalahan kalian, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kemarin itu kalian malas-malas untuk mengumpulkan tugas, sekarang tidak boleh lagi. Di tahun ajaran yang baru harus semangat untuk mengumpulkan tugas. Rajin dan ingat 3B tadi. 3B. Pertama, Berdoa, kedua, belajar, dan yang terakhir berkomunikasi. ya itu Anda lihat guru Andaluri tidak disia-siakan. Jadi ingat kata kunci ini kalau kita masih belajar online. Jadi tetap semangat belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Helen yang sudah berbagi. Semoga guru maupun murid-murid kita tetap semangat belajar meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Thank you for your sharing and God bless you. Bye-bye.